Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Dalam Islam, keluarga memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas masyarakat. Keluarga dianggap tempat pertama di mana nilai-nilai Islam diajarkan dan dipraktikkan. Keluarga yang kuat dan soleh insya Allah akan membentuk masyarakat yang kuat dan soleh pula. Masya Allah. Nah pemirsa, selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang betapa pentingnya membangun keluarga yang baik sesuai dengan anjuran agama dan bagaimana caranya dan apa saja tuntunannya. Untuk membahasnya seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai hari Alhamdulillah ini? baik Mbak Eva, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung loh kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, kita langsung saja mulai pembahasan. Nah, Kiai, urusan rumah tangga ini seringkali dikaitkan dengan istilah-istilah populer, yaitu yang sering kita dengar ya, sakinah, mawadah, warohmah. Dan bahkan seringkali ini menjadi doa untuk pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan. Nah mungkin dari kita banyak yang belum memahami sebetulnya nih Kiai ya, doanya nih sakinah, mawadah, warohmah itu sebetulnya artinya apa Kiai? Ini istimewa Mbak Eva ya. Jadi nikah itu kan sering disebut ikatan suci. Pertanyaannya tuh sucinya di mana? Gitu loh. Jadi para pemirsa kita harus mengetahui bahwa interaksi antara laki-laki dengan perempuan itu bisa mengantarkan ke surga dan bisa mengantarkan ke neraka. Hubungan suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu bisa berarti sebagai maksiat kalau itu dalam bentuk zina, bisa berarti ibadah kalau itu dalam bentuk pernikahan. Hubungan suami istri yang dilakukan oleh pasangan yang sah itu bisa mendapatkan pahala dari Allah, sementara kalau itu dilakukan bukan pada pernikahan yang sah dan dibenarkan oleh agama, maka itu dikatakan sebagai bagian dari maksiat. Oleh karena itu, ikatan yang suci ini itu tidak mungkin berdiri sendiri kalau dia tidak dibangun dengan fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat dalam pernikahan itu memang 3 perkara yang tadi disebutkan oleh Mbak Eva, dan itu bukan saja jadi doa, bahkan di semua undangan pernikahan atau semua ornamen yang dipasang pada pernikahan itu selalu ada kata-kata sakinah, itu ada mawaddah, dan itu ada rahmat. Kalau kita ambil satu persatu, yang pertama adalah sakinah. Sakinah ini artinya kedamaian. Dia menjadi lawan kata dari guncangan. Oleh karena itu para pemirsa, secara filosofi kata sakinah ini menarik. Sakinah dalam pernikahan itu artinya kedamaian. Tapi dari bahasa Arab yang sama, 3 huruf itu namanya sin, kaf, dan nun. Dia sakanun jadi rumah, sakinah kedamaian, sikin pisau. Padahal pisau itu kan tidak mendatangkan kedamaian dan ketenangan Mbak Eva. Kalau kita bertemu sama orang bawa pisau, wah ini emosian nih nanti kan. Padahal sakinah dengan pisau itu seakar katanya. Filosofi bahasanya dari mana? Orang Arab itu melihat kalau ada binatang disembelih itu kayak ayam, itu pertama kali disembelih dia kan berguncang itu, ya. Tetapi lama kelamaan dia mati dan menjadi tenang. Sakinah itu seperti itu. Dia ketenangan setelah ada guncangan. Oleh karena itu, rumah tangga yang bahagia itu bukan yang tidak pernah terjadi perselisihan. Jadi kalau selamanya ini suami dengan istri nggak pernah berantem, itu dia nggak pernah lah merasakan nikmatnya berumah tangga. Kita mengerti arti cinta karena kita pernah merasakan benci. Kita tahu arti benci karena kita pernah merasakan yang namanya cinta. Oleh karena itu sakinah itu dibuat oleh Allah adalah kedamaian setara keguncangan. Artinya apa? Pasangan yang ingin mendapatkan sakinah, dia harus memiliki kontrol emosi yang baik. Kontrol emosi yang baik ketika dia berguncang di luar, ada masalah di kantor, jangan istri jadi sasaran di rumah. Kita kan sering kan,
keruwetan yang ada di luar itu kita bawa ke dalam rumah tangga kita. Makanya itu tidak akan mendatangkan apa itu? Kebahagiaan dalam rumah tangga. Ada guncangan di luar, tapi bagaimana Anda mengatasi guncangan itu untuk tetap berdamai ketika Anda sampai di rumah. Kalau Anda bisa menjadi pasangan yang seperti ini, maka Anda akan mendapatkan sakinah. Anda di luar, ini mohon maaf, yang laki-laki melihat begitu banyak perempuan yang cantik. Istri di luar rumah melihat begitu banyak pria yang tampan. Tetapi ketika dia bisa mengontrol hawa nafsunya untuk menjaga perasaan pasangannya, itu yang dinamakan sebagai sakinah. Jadi kalau sakinah itu Mbak Eva, di luar dia melihat siapapun, tetapi tidak ada keinginan untuk melakukan perselingkuhan, tidak ada keinginan untuk memilikinya, tetapi kemudian dia sadari bahwa dia punya istri di rumah. Yang istri juga seperti itu. Itu adalah contoh dari sakinah, kedamaian. Dia bisa membawa kedamaian di rumah, sekalipun di luar itu ada begitu banyak guncangan. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah ini kalau guru saya Prof. Quraish Shihab itu memiliki terminologi yang bagus sekali. Beliau katakan bahwa yang namanya mawaddah itu cinta plus. Cinta plus itu cinta yang lahir bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa berdiri dengan dirinya sendiri. Dia membutuhkan pasangan. Pasangan yang di dalam Al-Quran dikatakan, hunna libasun lakum, istri itu pakaian buat saya, wa antum libasun lahunna, dan kamu para suami itu adalah pakaian buat istrinya. Fungsi pakaian itu apa? Menutupi, melengkapi, dan memberikan keindahan. Ada orang yang kita lihat tiba-tiba menjadi cantik. Oh, ternyata yang cantik bajunya. Ketika dia memakai baju ini pas di badannya, pas sesuai dengan apa yang seharusnya dia pakai, maka dia terlihat cantik. Nah, itulah sejatinya bahwa hidup ini saya sehebat apapun, Mbak Eva sesempurna apapun, membutuhkan pasangan suami untuk menutupi kekurangannya, dan saya membutuhkan istri untuk menjalankan apa yang tidak mampu saya jalankan. Kan kita yang berumah tangga merasakan tuh, kalau ngasih makan anak kecil itu hanya istri adalah wanita yang paling sabar. Kita sedang makan pagi, kita udah selesai, istri kita itu dengan anaknya kadang-kadang sampai 2 jam belum selesai. Kalau ditukar, saya rasa nggak ada yang mau. Istrinya bilang, udahlah mas, saya yang keluar cari duit, mas yang di rumah besarkan anak bayi ini. Saya rasa nggak ada yang sanggup. Itu namanya mawaddah. Mawaddah itu cinta plus. Ketika misalnya ada perilaku istri saya yang tidak berkenan dengan saya, itu saya tidak langsung melihat kesalahannya. Tapi ingatan saya, dia sudah masak masakan ini untuk saya. Dia sudah mencuci pakaian untuk saya. Dia sudah menjaga kedamaian anak-anak saya. Maka kemudian kesalahan yang kecil itu menjadi tidak berarti apa-apa kalau dibandingkan arti seorang istri buat kehidupan saya. Itu namanya mawaddah. Mawaddah. Oke, yang terakhir itu rahmah. Kita juga punya episode yang berkait dengan rahmat. Rahmat itu selalu menginginkan kebaikan kepada pasangannya. Jadi kalau ini trio ini berkumpul, sakinah, mawaddah, warahmah, ini adalah fondasi dasar untuk harmonisnya rumah tangga. Jadi 3 istilah ini sebetulnya saling berkaitan, saling begitu berkaitan, ya, saling tidak bisa ditinggalkan salah satunya, begitu ya. Betul Mbak Eva. Nah pertanyaannya, apabila di dalam rumah tangga itu kemudian hilang keharmonisannya, ada kegaduhan, apakah itu artinya hilang sakinah mawaddah warahmahnya? Boleh jadi ada salah satu dari 3 faktor ini yang tidak ada. Bagaimana orang ingin mewujudkan sakinah tadi, kedamaian setelah ada guncangan, kalau dia tidak memiliki yang namanya mawaddah. Yang bisa mewujudkan sakinah, itu kan mawaddah. Kalau mawaddahnya hilang, ada guncangan di luar, selesai. Ya, begitu dia lihat di rumah misalnya istrinya memiliki kekurangan, ya misalnya masakannya nggak enak misalnya, tiba-tiba di kantor dia sering dikasih berbagi makan oleh rekan kerjanya perempuan yang masakannya enak. Nah, ketika dia kemudian tidak melihat aspek mawaddah pada istrinya, maka disitulah awal keretakan rumah tangga. Dia curhat biasanya.
istri saya tuh kalau masak sembarangan gini-gini. Kemudian yang perempuan boleh jadi merasakan hal yang sama pada suaminya. Ini bertemu nih Mbak Eva, ini kalau bandot bertemu dengan bandit ini bahaya dalam hidup. Nah, saya tidak menggunakan istilah yang sekasar itu, tetapi ingin menggambarkan bahwa itu sedang mata rantai yang sama. Anda ingin kedamaian setelah guncangan, maka Anda harus membawa yang namanya mawaddah ke dalam kehidupan Anda. Bagaimana sih Pak untuk saya mendapatkan mawaddah? Ya Anda harus mendawa rahmah di situ. Rahmah itu adalah keinginan yang terbaik untuk pasangan saya. Kalau saya ingin damai rumah tangga saya bayangkan seandainya yang jadi perempuan itu saya. Dan Mbak Eva yang perempuan, bayangkan kalau yang menjadi laki-laki itu adalah Mbak Eva sendiri. Bagaimana seandainya ayah kita, bagaimana seandainya itu kakak laki-laki kita, saya membayangkan bagaimana seandainya adik perempuan saya, bagaimana anak perempuan saya, dan begitu seterusnya. Itu rahmah kan, yang kemudian membangun satu kesatuan bersama sakinah, mawaddah, warohmah tadi. Baiklah, nah Kiai, kita akan bahas surah yang sering disebutkan pada saat pernikahan, bahkan dicantumkan nih kalau ada undangan pernikahan, surah Ar-Rum 21 Kiai. Tapi kita akan break dulu, kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode menghadirkan agama dalam rumah tangga. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, surah Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum ayat 21. Nah, biasanya selalu sering dicantumkan dalam undangan pernikahan begitu ya Kiai ya. Sebetulnya bagaimana penafsirannya Kiai? Iya. Ayat itu kan dimulai dengan wamin ayatihi. Di antara tanda kekuasaan Allah, itu Allah menciptakan dari diri kalian pasangan. Nah, ini yang harus digarisbawahi oleh semua pasangan suami dan istri. Bahwa istri saya itu diciptakan oleh Allah min anfusikum, dari diri kalian. Artinya bahan baku istri saya dengan bahan baku saya itu sama. Nah, kalau ini tanda kekuasaan Allah. Sehingga saya dengan istri saya kepada istri dan istri kepada saya, itu sebetulnya dari jiwa yang sama, dari bahan yang sama, dari perasaan yang sama. Oleh karena itu, saya juga pernah merasakan sakit hati. Saya pernah merasakan cemburu, dan rasa yang sama itu dirasakan oleh istri saya. Ketika mereka kemudian berpasangan nih Mbak Eva, dari orang-orang yang memiliki perasaan yang sama, memiliki pengalaman yang sama, maka mereka bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, agar perasaan yang pernah saya rasakan itu tidak boleh dirasakan oleh istri saya. Kita sering bilang gini kan, kadang-kadang gini, istri ini terutama ya, suami ini bilang sama istrinya, mah jangan cemburuan lah jadi orang, itu kan cuma temen. Nah, istri dilarang cemburu sama suami, tapi suami boleh cemburu sama istri. Iya kan? Kadang-kadang begitu istrinya dekat sama orang tertentu, suaminya marah-marah. Kamu ini gimana? Dibalikin berantem. Ya kan? Ya mas juga sama, abang juga sama. Ya tapi kan aku suami, wah ribut macam-macam. Kenapa? Karena dia melupakan bahwa sesuatu yang menggores hati suami itu juga sesuatu yang menggores hati istri. Karena dibuat dari sesuatu yang sama, maka tujuan pernikahan itu menjaganya seimbang. Misalnya, manusia dengan hewan saja Mbak Eva, itu kan berbeda. Tapi lebih banyak kesamaannya daripada saya dengan barang. Anak saya suka sama kucing, dia juga suka sama barang. Tetapi kalau barang koleksinya, itu suka dia jual-jual sama orang. Dia merancang apa, buat apa, beli apa, ada orang tertarik, maka dia bilang, boleh ambil aja asal harganya cocok. Oke, dia jual. Kucingnya ini beranak banyak sekali di rumah saya. Maka saya bilang, nak jual aja satu. Nggak boleh. Nangis dia. Kenapa? Karena binatang itu Mbak Eva punya unsur kesamaan dengan saya.
saya tatap matanya seperti ada komunikasi dengan kucing itu. Dia yang biasa saya beri makan setiap hari, itu tahu betul akan kebaikan saya. Saya punya kucing satu tuh Mbak Eva ya, kalau saya datang jam berapa aja, itu selalu ngikutin saya. Ya, sehingga saya dengan dia itu seakan-akan punya ikatan emosional. Maka saya pahami kenapa anak saya tidak mau menjual kucingnya. Karena dia punya kesamaan rasa. Iya. Nah, kalau kita dengan istri ya harus lebih dari kucing kan. Nah, ketiga itu wamin anfusikum ayat di surah Ar-Rum tadi itu membuat harmonisasi di rumah tangga. Kalau kamu tidak ingin merasakan sakit, istrimu juga sama. Dia tidak ingin merasakan sakit. Kalau kamu tidak ingin merasakan kekecewaan, istrimu juga sama. Hatinya sama, darahnya sama, pikirannya dibuat sama. Maka akan saling menjaga dan melengkapi. Itu rahasia ayat tadi. Oke, nah kalau bicara soal kesamaan tadi ya Kiai ya. Nah bagaimana supaya menerjemahkannya ini tidak salah? Karena kan sebetulnya dalam rumah tangga itu ada porsi suami misalkan sebagai kepala rumah tangga ataupun istri sebagai pendamping suami begitu ya. Nah kalau tadi kan dikatakan sama ini Kiai. Nah bagaimana supaya tidak salah mempersepsikan kesamaan ini Kiai? Kesamaan itu bukan kesamaan fungsi ya, tapi kesamaan asal kejadiannya. Jadi ini sama-sama berbahan yang sama. Kan kita kadang-kadang lihat masakan bahannya berasnya sama, tapi ada yang jadi nasi goreng, ada yang jadi nasi kuning. Tapi dia sama-sama beras. Dia bisa rusak, dia bisa busuk, dia bisa jadi bubur dan sebagainya. Nah, manusia ini punya unsur yang sama pada aspek perasaan tadi. Marah, kecewa, senang, bahagia. Tetapi tentu akan berbeda fungsinya sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu, perintah agama ketika hubungan suami istri itu dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah antara suami dengan istri dan istri kepada suami itu dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu gimana Mbak Eva? Sebelum nikah, pasangan itu kan disuruh melakukan ta'aruf. Ta'aruf itu saling tahu. Kalau sudah ta'arofa, itu i'tarofa. Dia punya pengakuan. Oh berbeda, istri saya nanti begini, saya begini. Islam itu tidak pernah mengekang siapapun. Tetapi dalam setiap komunitas itu kan harus ada pemimpinnya. Saya mau wisata kan ada pemandunya, ada pemimpinnya. Saya di satu perusahaan ada direkturnya. Maka ketiga rumah tangga itu laki-laki yang dijadikan pemimpin. Itu bukan untuk menguasai, tapi untuk memimpin. Jadi sebelum nikah itu udah tahu. Istrinya masih kuliah. Jangan nanti setelah nikah komplain. Kamu kok kuliah berdua berhenti saja. Sementara yang ini punya ekspektasi menyelesaikan pendidikannya. Yang ada dia nggak lagi punya mawaddah, cinta plus tadi. Maka dia akan rumah tangganya akan berujung kepada perceraian. Tapi kalau kemudian masing-masing ini sudah tahu proporsinya. Oh saya tahu resikonya saya menikah dengan perempuan yang masih sekolah. Atau perempuannya resiko memiliki suami yang masih sekolah. Dulu kita di luar negeri itu banyak. Ya, punya kawan-kawan itu yang nikah masih muda gitu loh. Resikonya apa? Ya uangnya dikirim oleh orang tua. Kadang-kadang dikirim masing-masing buat perjanjian nikah. Ini anak kita sudah saling cinta, tapi masih nggak punya pekerjaan. Udahlah, biar sama-sama sekolah. Yang laki-laki tanggungan bapaknya, yang perempuan tanggungan orang tuanya. Nah, yang seperti ini akan berjalan kalau kita sudah mengetahui itu pilihannya dan semua pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, kalau ini dilakukan secara terbuka, itu akan mempertemukan Mbak Eva segala sesuatu yang berbeda. Nah, lebih lanjut lagi Kiai, kalau begitu ta'aruf atau mengenali pasangan itu penting sekali ya sebetulnya ya Kiai ya untuk menciptakan sama agama ini bilang enggak orang nikah itu enggak langsung nikah begitu aja enggak. Lihat hadis Nabi. Tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan tuh kata Rasulullah dinikahi itu ada 4 alasannya. Bisa jadi karena status sosialnya. Orang yang mau melompat tuh,
Gimana caranya saya, ada teman-teman bilang, saya kepengen jadi kiai Pak Faiz. Oh gampang kata saya, nikahin aja anaknya kiai, kamu langsung jadi kiai. Kiai. Oh saya ingin terhormat, nah nikah saja sama anak bupati, anak gubernur, kamu akan menjadi keluarga penguasa. Kan begitu logikanya. Nah ketika kita punya logika-logika seperti itu Mbak Eva ya, itu harus kita sadari dulu ya, kita itu sebetulnya ketika berumah tangga itu apa sih yang ingin kita capai, titik di sananya. Nah kalau itu sudah bertemu jelas, maka nanti kita bisa melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Oke, baiklah. Kiai, kita akan lanjutkan Iya, lagi, tapi iya. kita harus break terlebih Baik. dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode menghadirkan agama dalam rumah tangga. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Nah Kiai, fenomena broken home ini Iya. yang terungkap di media sosial ini cukup memprihatinkan Kiai. Nah bagaimana caranya tiap-tiap individu dalam keluarga itu menjaga agar keluarganya ini bisa samawa kalau begitu Kiai? Iya, jadi yang pertama itu harus mengerti fungsi pernikahan itu apa. Itu tidak sekedar hubungan antara suami dengan istri, tapi rumah tangga itu sedang membangun negara, Mbak. Kita bisa bayangin, Negara, Mbak. ya. Mau negara, ya. Kalau Indonesia ini runtuh, saya tidak ditanya sama Allah, itu gimana Indonesia kok runtuh? Enggak. Tapi kalau rumah tangga saya runtuh, saya dipertanyakan loh sama Allah, kamu apa yang kamu lakukan dengan istrimu? Apa yang kamu lakukan dengan anakmu? Istri saya juga akan ditanya oleh Allah. Nah ini artinya apa? Rumah tangga itu memang tiang di dalam kehidupan kemanusiaan ini. Makanya di dalam agama itu Al-Quran bilang, ku anfusakum wa ahlikum naro. Saya tidak bertanggung jawab kepada Indonesia secara keseluruhan, tapi saya bertanggung jawab pada rumah saya. Kenapa Mbak Eva? Karena kalau rumah saya baik, kebaikan di rumah saya tularkan kepada tetangga saya, maka nanti satu RT itu bagus kan? Oke. Kalau RT ini bagus, bisa memberi keteladanan kepada RT lain, satu RW bagus kan? Satu kelurahan, lama-lama satu negara. Tapi runtuhnya negara itu bermula dari runtuhnya rumah tangga. Oleh karena itu ketika ada fenomena hari ini yang terlihat, itu karena orang tidak melihat tanggung jawab besarnya. Dia hanya melihat seorang perempuan ketika tergoda emosi untuk berpisah dari suaminya. Yang dilihat itu hanya hubungan sebatas antara suami istri. Dia lupa bahwa ibu itu adalah sekolah pertama. Saya sekolah pertama itu bukan di TK Mbak Eva, bukan di PAUD. Saya sekolah pertama itu ya dari ibu saya lah. Ibu saya lah yang pertama kali mengajarkan kalau makan pakai tangan kanan. Ibu saya lah yang mengajarkan kalau makan itu berdoa. Jauh sebelum saya mengenal sekolah kan. Nah oleh karena itu ketika dia tahu fungsi seperti itu, apakah layak nanti sekolah yang kita bangun ini harus kita hancurkan hanya karena kepentingan syahwat sesaat. Nah, ini yang kadang-kadang sering dilupakan. Ya, ada orang misalnya rumah tangganya itu berjalan dengan baik, tetapi kemudian ada salah satu pihak yang menginginkan sesuatu yang lebih, yang itu tidak proporsional pada pasangannya. Nah ini yang kemudian membuat orang, kata orang sekarang tuh Mbak Eva, membutakan diri. Nah kalau seperti ini itu pasti akan berujung kepada broken home tadi. Nah agar menghadirkan agama begitu ya Kiai di dalam keluarga, supaya keluarga bahagia, ini bagaimana caranya kalau begitu Kiai? Iya, menghadirkan agama itu harus dibangun dengan kesadaran kan. Ketika saya memahami bahwa saya ini diperintahkan oleh Allah untuk menikah, maka saya harus siap untuk menjadi pemimpin. Berarti kalau saya menjadi pemimpin, keteladanan itu ada di tangan saya kan Mbak Eva. Jadi jangan kemudian orang mengatakan, oh saya belajar agama pasti akan membangun rumah tangga yang benar. Belum tentu. Ada orang pengetahuan agamanya cukup, bahkan lebih dari cukup,
tapi rumah tangganya gagal. Ada orang pengetahuan agamanya sederhana, tapi dia mampu mengantarkan bahtera rumah tangganya sampai kepada impian semua orang. Nah, oleh karena itu, agama dihadirkan itu kesadaran kita kepada Allah kan. Bahwa ketika saya menikah, nikah saya itu menjadi ibadah. Ibadah itu kan bukan sekedar hubungan saya dengan istri saya kan, tapi lebih dari itu. Saya kemudian mencari nafkah, nafkah yang halal. Itu kan mengajarkan kepada anak-anak harus tahu kan, kamu kalau mau makan tuh sumber rezekimu dari mana. Nah, kesadaran seperti inilah Mbak Eva yang dikatakan bahwa agama memiliki peranan di dalam rumah tangga. Tetapi bukan berarti hanya sebatas pengetahuan agama. Tapi kesadaran dia sebagai manusia yang memiliki begitu banyak tugas dan fungsi keagamaan yang diimplementasikan dalam praktek sosial. Kewajiban dia sebagai khalifah di muka bumi Allah itu menikah. Setelah menikah punya kewajiban memimpin rumah. Setelah punya kewajiban memimpin rumah, dia juga punya kewajiban untuk membahagiakan, memikirkan pendidikan masa depan dan sebagainya. Itu sejatinya kehadiran agama di dalam rumah tangga. Jadi agama itu tidak hanya sekedar ibadah begitu ya, mengajarkan ibadah, tapi tidak. lebih besar, lebih luas lagi dari itu. Iya, jangan karena misalnya saya belajar ibadah, puasa Nabi Daud itu yang paling bagus, terus anak saya, istri saya dipaksa untuk puasa itu. Itu bukan menghadirkan agama, tetapi menghadirkan agama itu sehingga orang itu memiliki jiwa dalam agama, dia tahu kapan dia berpuasa, kapan dia punya kewajiban mencari nafkah, kapan dia merawat rumah tangga, kapan si istri ini berkarir di luar. Itu semua menjadi satu kesatuan yang diambil dari pemahaman dia terhadap konsep rumah tangga dalam agamanya. Nah, Kiai, untuk menutup diskusi kita pada pagi hari ini, adakah doa-doa atau amalan yang bisa dilakukan untuk menjaga agar keluarga kita ini selalu bahagia dan terus mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, amalan yang pertama itu banyak bersyukur. Kalau saya punya istri, bersyukur lihat orang yang tidak punya istri. Saya punya anak, walaupun nakal misalnya, saya syukuri berapa banyak orang yang mengimpikan itu. Nah, yang pertama itu adalah rasa syukur. Rasa syukur itu akan mendorong kita untuk memiliki prasangka yang baik terus kepada Allah. Ketika prasangka kita selalu baik kepada Allah, maka doa itu lebih cepat diijabahi. Kalau kemudian meminta doa secara spesifik, maka kita perlu melihat rumah tangga ideal. Misalnya ada istri, kepengen suaminya itu setia banget, maka boleh dia berdoa, ya Allah, berikan kepada suamiku rasa cinta kepadaku seperti cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah misalnya. Ya Allah, bangun rumah tangga saya seperti bangunan rumah tangganya Nabi Ayub. Di dalam kepedihan hidup, di sana ada kesetiaan dan kebersamaan. Nah, doa-doa seperti ini saja yang memang harus kita jadikan amalan keseharian kita. Baiklah Kiai. Semoga apa yang Kiai sampaikan tadi bisa kita amalkan sehingga kita yang sudah memiliki keluarga mungkin bisa mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Fayu Nizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.